Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa Inggris ada materi yang namanya pronoun, yang kalau harus dibahasa Indonesiakan, pronoun adalah kata ganti. Dan di sini sebenarnya ada beberapa pronoun yang bisa dikemukakan dalam bahasa Inggris. Hanya untuk kali ini kita pronoun dibagi dulu ke dalam dua macam. Yang pertama ada yang personal dan yang kedua ada yang namanya possessive. Apa itu personal? Apa itu possessive? Personal itu diambil dari kata person, artinya orang. Berarti personal artinya adalah perseorangan. Artinya, kalaupun misal mau kita katakan personal pronoun adalah kata ganti perseorangan. Sedangkan yang kedua adalah possessive. Apa itu possessive? Kita bisa munculkan dalam bahasa Indonesia, possessive artinya kepunyaan ataupun kepemilikan. Hanya kemudian baik yang personal maupun yang possessive ini dibagi menjadi dua. Oke, dua ya. Satu, dua. Jadi ini bukan satu. Oke. Personal dibagi dua di sini, ada yang untuk subjek, ada yang untuk objek. Sedangkan yang posesif ada untuk adjektif, ada yang untuk pronoun. Kita lihat untuk yang subjek personal di situ ada I. Oke, kemudian ada me. Oke, berikutnya kalau yang posesif adjektifnya ada my. Di situ untuk yang pronounnya ada mine. Kalau harus kita artikan ke dalam bahasa Indonesia bahwa untuk I dan me serta my itu memiliki arti yang sama. Kita bisa artikan saya, bisa artikan aku. I, saya, aku. Me, saya, aku. My, saya, atau aku juga. Hanya mereka bedanya itu dari sisi posisi. Nah, kita lihat misal di situ saat subjek saya ataupun aku, maka harus kita gunakan I. Tapi kalau posisi objek, maka kita akan gunakan me. Bagaimana dengan my? My juga sama secara artinya adalah saya atau aku. Kita buktikan misal pada saat ada kata my book. My di situ saya. Book artinya buku. Berarti my book, buku saya. Buku aku. Boleh kalaupun harus kita pendekkan menjadi bukuku. Nah, berbeda dengan yang possessive pronoun. Di situ mine. Kata mine di situ bukan saya, bukan aku saja. Tapi di situ muncul kata punya, muncul kata milik. Jadi mine artinya adalah milikku, milik saya. Oke, jadi di situ bila secara arti yang sama, di situ yang personal ada subjek, ada objek, sedangkan di possessive ada adjektif yang ketiga-tiganya memiliki arti yang sama. Bedanya adalah dari sisi posisi. Ada posisi subjek, ada posisi objek, ada posisi possessive adjektif. Begitupun yang kedua, misal kita ada you. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, you itu kamu, atau kalian, atau Anda, atau engkau. Nah, baik subjek maupun objek kebetulan untuk you itu sama. Sama-sama menggunakan you. Bedanya adalah di situ ada posisi subjek, ada posisi objek. Nah, begitupun ada possessive adjektif, ada your yang secara arti pun sama. Masih di situ artinya kamu, masih di situ artinya kalian ataupun engkau. Terbukti kalaupun misal tadi ada your book, maka kita artikan buku kamu. Atau boleh dipendekkan menjadi bukumu, buku kalian, atau buku kalian, sama. Nah, berbeda kalaupun misal possessive adjective. Di situ ada yours.
Nah, di situ munculkan kata punya, munculkan kata milik, yang akhirnya muncul arti yang sesungguhnya, arti yang lengkapnya adalah milikmu, punyamu. Itu adalah yours. Nah, di bawahnya sesudah I dan you ada we. Yang kalau kita artikan, we artinya adalah kami. We adalah artinya kita. Oke, jadi baik kita maupun kami dalam bahasa Inggris kita gunakan we. Hanya kalaupun misal harus tahu bedanya, apa sih bedanya kami dan kita? Gampang. Kalau kami, maka yang diajak bicara itu tidak termasuk. Sedangkan kalau kita, maka yang diajak bicara itu termasuk. Oke, we itu posisi subjek, objeknya kita gunakan us. Ya, itu pun sama, artinya masih kami ataupun kita. Bedanya adalah kalau we untuk posisi subjek, kalau us untuk posisi objek. Nah, possessive adjektifnya adalah our. Yang secara arti pun sama, masih kami, masih kita. Terbukti kalaupun misal ada contoh our book. Di situ artinya buku kami, buku kita. Nah, beda lagi kalaupun misal possessive pronoun di situ ada ours. Artinya milik kita, milik kami. Jadi berawal dari milikku, kemudian menjadi milikmu, yang akhirnya menjadi milik kita. Intinya adalah bahwa posesif yang pronoun itu semuanya munculkan kata punya, munculkan kata milik. Oke, berikutnya sesudah I, you, we. Di bawahnya ada they. Nah, they pun artinya mereka. Itu kalau posisi subjek. Nah, untuk objeknya muncul them. Oke, ini sangat berbeda ya. Artinya they itu untuk posisi subjek, sedangkan untuk posisi objeknya kita gunakan them. Nah, untuk yang possessive adjektifnya ada their. Di situ tanpa s. Ini pun artinya masih mereka. Nah, sedangkan kalau possessive pronounnya ada theirs. Di situ ada s yang artinya milik mereka. Nah, berikutnya ada he. Oke, he ini untuk dia laki-laki. Tapi digunakan pada saat posisi subjek. Berbeda kalau posisi objek. Di situ kita gunakan him. Oke, secara arti masih sama. Masih artinya dia, atau kalaupun misal dipendekkan jadi nya. Nah, bagaimana dengan possessive adjective? Di situ muncul jadinya his. Jadi berubah bukan lagi him tapi juga jadi his, yang di situ his untuk yang possessive adjective artinya tetap dia ataupun nya. Misal his book, maka di situ artinya bukunya atau buku dia. Nah, bagaimana dengan possessive pronoun? Kebetulan sama-sama di situ menggunakan his. Hanya untuk his yang possessive pronoun ini artinya milik dia, punya dia, miliknya. Oke, itu untuk yang kebetulan berawal dari he, dia untuk laki-laki. Dan yang terakhir di situ ada she. Oke, she itu adalah untuk dia perempuan. Tapi ini untuk posisi subjek. Pada saat objeknya di situ berubah menjadi her. Secara arti sama. Sama-sama artinya dia untuk perempuan. Ataupun boleh dimunculkan katanya. Nah, untuk possessive adjektifnya muncul her. Nah, ini kebetulan baik yang personal object maupun possessive adjective sama-sama her. Bedanya apa? Posisinya beda. Secara arti masih sama. Kayak tulisan sama, arti sama, tapi posisi beda. Bagaimana membedakannya? Membedakannya kalau yang objek her ini pasti setelah kata kerja. Tapi kalau yang possessive adjective pasti di situ nempel dengan benda. Oke, jadi misal her book itu adalah buku dia. Tapi kalau like her, menyukai dia. Oke, jadi di situ her yang objek sesudah kata kerja. Kata kerjanya misal tadi like. Oke, itu untuk yang
posesif adjektif. Yang posesif pronounnya di situ ada hers. Her ditambahkan s, jadinya hers. Maka di sini pun sama, munculkan kata milik, munculkan kata punya. Artinya adalah miliknya, milik dia, punya dia. Tapi ini untuk yang perempuan. Oke, kalaupun misal kita ambil beberapa contoh nih, saat kita sudah mengerti, sudah paham terkait dengan pronoun, baik yang personal maupun yang posesif. Personalnya ada dua macam, ada subjek, ada objek. Yang posesifnya ada posesif adjektif, ada posesif pronoun. Semisal, ada contoh nih dalam bahasa Indonesia, saya suka dia. Saya suka dia. Oke, dalam bahasa Indonesia, saya, kalaupun harus di bahasa Inggris kan, bisa pakai I, bisa pakai me, bisa pakai my. Hanya kira-kira untuk kalimat yang pertama ini, saya suka dia, akan kita gunakan I, me, atau my. Caranya adalah kita lihat posisinya. Saya suka dia. Saya di situ posisinya subjek. Maka akan kita gunakan, tentu cari posisi subjek, maka akan muncul I. Maka sayanya di situ kita gunakan I. Saya suka dia. Yang kedua ada kata dia. Dia di sini terserah mau laki-laki atau perempuan, tapi kita misal sikapi dulu yang laki-laki. Oke, yang laki-laki di situ ada he, ada him, ada his. Yang kesemuanya kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama artinya dia. Tapi cara memecahkannya adalah kita lihat posisi. Saya suka dia. Tadi sayanya subjek. Berarti suka dia. Dianya berarti di situ adalah objek. Nah, ketika di situ yakin posisinya objek, maka salah kalau kita pilih he. Tapi kita harus pilih him karena di situ posisi objek. Maka untuk mengatakan saya suka dia, bahasa Inggrisnya adalah I like him, bukan me like he. Nah, seperti itu. Jadi dipastikan posisinya apakah subjek atau objek. Itu kalau misal yakin yang disukainya adalah laki-laki, maka akan muncul I like him. Karena kalaupun misal yang disukainya adalah perempuan, saya suka dia. Nah, sama dianya juga di sini kita pastikan apakah posisinya subjek atau objek. Oke, yang perempuan di situ ada she, ada her. Mana yang posisi objek? Yang posisi objeknya adalah her. Maka bukan kita gunakan she, tapi kita akan gunakan her. Maka akan muncul saya suka dia, yang dalam hal ini adalah perempuan, akan muncul I like her. Nah, ada candaan dikit kalaupun misal bingung laki-laki atau perempuan. Tadi saat saya suka dia, dianya laki-laki, akan muncul I like him. Sedangkan kalaupun misal perempuan, I like her. Nah, bagaimana kalau bingung? Ini laki atau perempuan? Maka akan muncul apa coba kira-kira? I like him. Kok jadi him? Kan bingung. Mau him atau her? Jadinya him. Nah, tapi itu candaan ya. Ya, yang intinya bahwa kita harus pastikan dulu yakin laki-laki ataupun perempuan. Posisinya subjek ataupun posisinya objek. Oke, jadi ini yang bisa kita pahami terkait dengan pronoun yang ada dalam konsep personal dan ada dalam konsep posesif. Yang masing-masing personalnya ada subjek, ada objek. Posesifnya ada posesif adjektif, ada posesif pronoun. Yang hubungannya dalam bahasa Indonesia bisa jadi secara arti sama, tapi untuk membahasa Inggriskannya yakinkan dulu posisinya di mana, kedudukannya di mana, apakah subjek, objek, ataupun kepunyaan atau kepemilikan. Itu saja.
saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.